Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Adirai. Kali ini kita akan membahas tentang everything we need to know about protein. Salah satu sumber makronutrisi yang paling underapresiasi atau underrated. Kalau kita lihat profil daripada apa yang ada di makanan kita, di piring kita, cenderung hampir sebagian besar rata-rata adalah kombinasi antara karbohidrat dan lemak. Biasanya karbohidrat olahan dan lemak olahan. Lemak bukannya nggak boleh teman-teman sekalian, tapi yuk kita memprioritaskan protein dalam arti bahwa sesungguhnya nggak bisa kelebihan juga ya. Tapi kita yuk belajar sedikit tentang protein. Alasannya kenapa? Dari kata protos adalah yang utama. Fungsinya adalah menjadi batu batanya sebenarnya tubuh kita, atau dikenal dengan namanya building block. Itu hubungannya juga dengan salah satu daripada material daripada tubuh kita, organ yang terbesar, hampir 60% daripada organ tubuh kita itu adalah ada di otot rangka kita. Otot rangka kita berpengaruh kepada tulang, tulang berpengaruh kepada gerak, gerak berpengaruh kepada lemak, dan lemak berpengaruh kepada kesehatan secara metabolisme yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, yang menjadi profil daripada klaim BPJS Kesehatan, kalau teman-teman tahu ya. Jadi sekali lagi, kalau fungsinya daripada protein dia nanti membantu yang namanya kesehatan daripada otot, tidak hanya akan mengoptimalkan imunitas, kekuatan kita untuk memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, kita juga punya density secara tulang yang lebih bagus. Karena yang sering terjadi adalah kadang-kadang, terutama bagi orang tua ya, permasalahannya adalah seiring dengan bertambahnya usia kita ya, usia kronologis atau usia kalender, biasanya kecenderungan kadang-kadang kita sering menyalahkan yang namanya permasalahan tulang. Oh ya, makin tua tulang makin lemah, padahal kelemahan tulang terjadi karena terjadinya kelemahan otot. Nah, kelemahan otot itu yang hilang gitu, terjadi yang namanya sarkopenia, makanya terjadi yang namanya osteopenia, makanya kenapa terjadi obesity, makanya terjadilah representasi daripada berbagai permasalahan ketergantungan obat yang dilakukan oleh teman-teman karena fokus ke ujung permasalahannya, ingin menurunkan tekanan darah, gula darah, kolesterol, ingin mengkonsumsikan pengencer darah dan sebagainya. Kalau kita mencoba membuat satu strategi menjadi murid daripada sebuah antisipasi dengan berfokus kepada hilir bukan kepada berfokus kepada hulu bukan kepada hilir, berfokus kepada akar bukan kepada ujung, maka kita akan tahu bahwa kepentingan otot perannya begitu besar. Makanya kenapa di sini peran protein juga begitu tinggi. Selain itu juga ternyata kalau kita berbicara otot rangka, yang kalau seandainya menjadi materialnya tentunya adalah si protein tersebut, dia adalah is the largest site of glucose disposal, is a glucose sink, juga is a glucose sponge. Maksudnya apa? Ya itu adalah kalau teman-teman tahu, tiap kali kita makan kebanyakan pastikan karbo. Sekarang ini bahkan terjadi yang kalau zaman dulu penjahatnya kan adalah lemak gitu ya. Kalau zaman sekarang ini penjahatnya adalah gula. Ya jadi dalam segala hal sekarang gula dianggap sebagai penjahat ya. Kalau kita tanya apakah benar-benar jahat gulanya? Mungkin bisa jadi iya, tapi kembali lagi kalau kita tanya apakah jahat misalnya kita belanja atau konsumtif, jawabannya iya. Tapi kembali lagi, orang yang punya kemampuan atau punya kesejahteraan yang cukup, dia punya kemampuan atau toleransi untuk belanja lebih nyaman gitu ya. Nah jadi saya yakin kalau secara di atas kertas gitu ya, kalau kita ngomongin secara teoretis itu semuanya senang ngomongin, oh ya ini gula, bahaya gula itu gitu. Tapi dari mukanya kadang-kadang kita bisa lihat bahwa hampir sebagian besar dari kita yang ngomong, sebagian besar pada dasarnya kita nggak walk the talk. Kita kadang-kadang tetap juga mengkonsumsikan itu, tapi kita nyuruh orang untuk tidak melakukan hal itu. Nah jadi saya kadang-kadang suka mikir, saya bilang kira-kira apa ya yang bisa saya berikan pesan kepada teman-teman, tidak hanya sekedar saya akhirnya cuma menjelek-jelekan gula saja gitu, seolah-olah jangan makan gula, jangan ini. Pada kenyataannya saya bilang kadang-kadang saya juga suka makan coklat, saya makan es krim, saya suka makan manis-manisan ya dan sebagainya. Nah kalau kita belajar di sini kita bisa lihat bahwa kalau seandainya bagaimana kita bisa punya
fleksibilitas secara metabolisme, di mana kalau gula masuk ke badan saya akhirnya tidak disimpan di dalam sel lemak, tapi justru saya gunakan, saya pakai karbohidrat tersebut. Nah, pada saat itulah makanya kenapa kepentingan protein untuk memberikan makanan kepada otot kita menjadi penting. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, kalau ototnya hadir, ototnya terjaga, apalagi ditambah juga dengan latihan ya kalau teman-teman. Makanya kenapa dengan kita punya otot yang terjaga, makanya kenapa dia akan menjadi glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar, memungkinkan dia sebenarnya kalau teman-teman tahu itu secara teoretis lagi ya gitu, bisa up to 1800 kilokalori kalau sehari-hari kita makan. Kalau kita lihat dari kebutuhan kita sehari-hari kan makanya average di 2000-an ya. Kalau itu dihitung dari mungkin kebutuhan kita, mungkin olahraga, non-exercise activity thermogenesis, lalu thermic effect of feeding atau of food, lalu juga mungkin BMR kita, itu kurang lebih 2000-an. Nah, bayangin kalau seandainya 1800-nya, hampir sebagian besarnya justru bisa bisa ditarik oleh si otot gitu kalau kita rajin latihan beban dan kita memberikan dia makanan protein. Jadi di sini saya cuma mau bilang sama teman-teman adalah betapa tanpa teman-teman sadari adalah bahwa setiap kali kita makan tuh harus selalu ada protein, itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Kadang-kadang kita lupa akan hal tersebut gitu ya. Jadi kita bisa punya toleransi terhadap gula menjadi lebih besar. Kita bisa punya kemampuan untuk ibaratnya memanfaatkan si gula itu untuk kepentingannya kita, karena otot ibarat CC di mobil, otot di badan kita, the more muscle we have, the more calorie we burn. Nah, jadi teman-teman jangan salah paham, makanya kenapa pentingnya si protein. Selain itu juga permasalahan daripada klaim BPJS Kesehatan, hampir sebagian besar penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah disebabkan karena yang namanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Kenapa? Karena produksi insulinnya terlalu berlebihan, overproduksi, itu yang disebut namanya hyperinsulinemia, sehingga menyebabkan selnya muak. Dia bilang, nggak mau, kok kamu datang terus. Dengan kita rajin latihan beban dan juga memberikan makanan protein kepada si otot kita, maka yang terjadi adalah dia akan men-take over yang namanya produksi daripada si pankreas yang mau memproduksi si insulin untuk mengambil kelebihan gula yang ada di peredaran darah kita, justru diambil hampir 80%-nya dipakai oleh si otot. Makanya kenapa latihan beban dan mengkonsumsikan protein menjadi satu hal yang penting, karena dia akan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini adalah jawaban atau obat daripada permasalahan klaim BPJS Kesehatan, yaitu adalah resistensi insulin ya. Protein itu adalah modalitas daripada pembentukan dan perbaikan sel baru ya. Apakah untuk darah kita, apakah untuk organ, untuk kelenjar, untuk rambut, untuk sendi, untuk kulit, untuk otot. Jadi nggak cuma untuk otot aja, untuk sperma, untuk sel telur, untuk pembuluh darah kita, untuk dinding pembuluh darah kita. Jadi teman-teman, kebermanfaatannya luar biasa. Bisa didapatkan dari apa? Bisa didapatkan dari hewani, bisa didapatkan dari nabati. Apa kelebihannya daripada kalau kita mengkonsumsikan protein dari hewani? Kalau teman-teman lihat di sini, sekali lagi, jadi kalau kita berbicara protein itu, kualitas daripada protein itu ditentukan oleh yang namanya essential amino acid gitu ya. Nah, essential amino acid atau asam aminonya yang menentukan menjadi indikator daripada kualitas kebaikan itu jumlahnya adalah kurang lebih, kalau amino acid itu ada 20, yang essential itu yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita itu ada sekitar 8 atau 9. Makanya kita perlu mengkonsumsikannya, kita dapatkan dari hewani. Nah, hewani memprovide essential amino acid itu secara lengkap gitu ya. Mungkin kalau nabati tidak selengkap hewani gitu ya. Tapi apa kelebihannya daripada kita mengkonsumsikan protein dari nabati? Kalau kita berbicaranya, yaitu adalah kalau mudah dicerna. Kenapa mudah dicerna? Karena kalau kita berbicara yang namanya dalam mencerna makanan membutuhkan yang disebut namanya enzim dan juga yang disebut namanya acid. Nah, jadi tingkat keasaman tertentu akan mengaktifasi enzim. Nah, kalau kita mengkonsumsikan makanannya dari nabati proteinnya, dia tidak membutuhkan tingkat keasaman yang terlalu tinggi. Hanya dengan pH netral aja di 7, kalau yang disebut dengan namanya saliva, salivary amylase, atau ludah kita sudah bisa acting sebagai, istilahnya sebagai kemampuan tubuh untuk mengaktifasi enzim, udah bisa langsung mencerna. Kalau kita misalnya mengkonsumsikan hewani,
tubuh kita membutuhkan tingkat keasaman yang lebih dari sekedar ludah kita. Jadi membutuhkannya lebih, bisa sampai kurang lebih bisa pH-nya bisa 3 gitu ya. Jadi perlu tingkat keasaman yang lebih tinggi untuk badan memproduksi. Makanya kenapa badan sebenarnya secara alami memproduksi yang namanya hydrochloric acid, the strongest acid in our body, atau stomach acid kita itu pH-nya tuh di 3. Tapi kalau kita mengkonsumsikan nabati, pH 7 sekalipun aja juga sudah bisa mencerna dengan baik. Itu kelebihannya daripada nabati ya. Apa jawabannya? Ya otomatis kita bagusnya mengkombinasikan berikutnya. Makanya tipsnya sebagai berikut. Satu adalah protein alami versus protein olahan. Kalau protein olahan gitu yang mungkin dalam bentuk olahan, kalau seandainya harus dikonsumsikan itu karena biasanya pertimbangan yang namanya kepraktisan. Tapi kalau ditanya untuk pemilihan terbaik, tentu pilihlah yang alami, apakah hewani maupun nabati tadi ya. Nah, alasannya kenapa? Karena alasannya hubungannya dengan konversi dan utilisasi daripada protein tersebut. Kalau yang alami pasti lebih tinggi daripada yang olahan ya. Jadi teman-teman sekalian, misalnya kalau seandainya saya pakai suplementasi tambahan dari suplemen, gimana? Suplemen bagus sekali ya, pada dasarnya sebenarnya memberikan kenyamanan bagi kita. Di sisi lain juga, kalau istilahnya orang bilang itu kan kita bisa mengkonsumsikan sedikit lebih tinggi gitu. Jadi yang buruknya dibuang, yang baiknya dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Mungkin secara hitung-hitungan kertas itu memang dia lebih tinggi nilai proteinnya gitu ya. Hanya dengan misalnya 1 scoop suplementasi kita bisa mengkonsumsikan setara dengan 10 putih telur, setara dengan 2 dada ayam dan sebagainya. Tapi kembali lagi kita kombinasikan aja teman-teman ya. Karena kalau kita ngomongin atau memiliki mentalitas versus seolah-olah yang satu lebih baik daripada yang lain, nanti salah lagi saya nanti di sana ya. Tapi saya hanya mengajak teman-teman untuk bilang bahwa kalau yang alami biasanya dalam hal nilai konversi dan protein utilisasinya itu dalam mencernanya itu jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus ya. Nah, jadi menurut saya itu. Dan kedua, biasanya gitu ya, kalau alami itu karena dia merilis hormon yang namanya hormon kenyang gitu, protein itu dan lemak itu merilis hormon kenyang ya, kalau teman-teman tahu, satiety hormone. Jadi nggak bisa kelebihan gitu ya. Problemnya kalau protein kelebihan itu kan akan dirubah jadi gula oleh badan kita. Nah, kebanyakan protein kelebihan itu kebanyakan datangnya justru malah dari suplementasi. Makanya kenapa hati-hatinya di sana ya. Karena teman-teman sebenarnya kita bersyukur teknologi suplemen itu begitu bagus. Kita pakai setelah latihan atau mungkin sebelum latihan. Tapi teman-teman kadang-kadang nggak ada kerjaan, konsumsi terus kebanyakan. Nanti terakhirnya ketika berlebihan, nanti seolah-olah yang salahnya protein. Padahal yang salahnya adalah ketika konsumsi kita nggak memungkinkan makanan yang alami itu berlebihan. Misalnya makan ayam kebanyakan gitu, atau makan daging sapi kebanyakan tuh sulit gitu, karena badan nggak punya kemampuan gitu ya. Tapi kalau kelebihan daripada suplementasi itu sering terjadi ya. Jadi oleh sebab itu kita bijaksana dalam mengkonsumsikan suplemen juga ya. Nah, apakah suplemen tinggi itu bisa menyebabkan permasalahan ginjal? Nah, itu balik lagi tadi yang saya katakan tadi. Permasalahannya terjadinya yang namanya kebutuhan hemodialisa karena harus cuci darah karena ginjalnya itu gagal, itu hampir sebagian besar kalau kita buat satu investigasi, hampir sebagian besar disebabkan karena yang namanya di end stage of diabetes tipe 2. Itu karena permasalahannya biasanya permasalahan syaraf, karena terlalu banyak gula darah yang tinggi gitu yang ada, yang disebabkan karena biasanya resistensi insulin. Jadi hampir rata-rata karena karbo, bukan karena protein ya. Nah, minimal protein kita konsumsikan kurang lebih kira-kira 30 gram per mil atau 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram, 1,2 atau 1,5 per gram per kilogram daripada berat badan kita per harinya. Nah, itu kebutuhan protein kita per harinya ya, kalau teman-teman tahu. Variasi, kombinasi, rotasi berbagai dari tadi sumber hewani dan nabati. Kalau seandainya teman-teman konsumsikannya banyak dari hewani, dari daging merah gitu ya, biasanya kalau boleh dikombinasikannya dengan karbonya yang lebih rendah, karena lemaknya udah tinggi di sini. Jadi balik lagi, lemak dan karbo adalah yang disebut dengan yang namanya energi, yang memberikan kita energi. Nah, sedangkan kalau kita berbicara protein sendiri, kan sebagai, makanya kenapa ada istilah yang namanya rasio protein dan energi, itu kalau bisa idealnya tuh di 1:1. Jadi makanya kenapa kalau harus makan ada proteinnya, dia ada energinya, which is makanya protein dan lemak gitu.
Kalau seandainya ada protein dan karbo gitu ya, tapi berarti lemaknya harus rendah. Tapi kalau karbo dan lemaknya tinggi, di sini bisa 2 atau bisa 3 atau bisa 4, maka pada saat itu rasio ini agak patah. Kita maunya idealnya di 1:1. Makanya kenapa konsumsinya dari hewani rasionya biasanya PE rasionya biasanya 1:1. Sedangkan kalau dari karbo kadang-kadang kayak misalnya mungkin dari kacang hijau, dari kacang merah, teman-teman kadang-kadang konsumsi dari tahu, problemnya energinya agak lebih banyak, lebih tinggi. Itu aja ya. Nah, jadi ini hanya sekedar tips aja. Jadi kalau mengkonsumsikan fatty protein gitu ya, karbonya rendah. Kalau mengkonsumsikan lean protein, memungkinkan kita punya toleransi untuk mengkonsumsikan karbonya lebih tinggi ya. Lalu konsumsi protein first dan last meal itu kalau bisa yang paling tinggi. Kalau istilahnya, kalau kita puasa ceritanya, atau teman-teman nggak puasa atau apapun, misalnya makan 3 kali atau makan 4 kali atau bahkan makan 2 kali, ya berarti dimakan pertama dan dimakan terakhir. Kalau bisa protein kita paling tinggi ada di sana. Nah, proteinnya berapa? Proteinnya di antara 30 sampai 50 gram. Kalau boleh gitu ya, kalau teman-teman bisa mengkonsumsikannya per mealnya itu ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya kalau kita berbicara yang namanya aktivasi mTOR yang berhubungan dengan muscle growth, pertumbuhan, itu katanya thresholdnya itu adalah di yang namanya salah satu amino asidnya yang namanya leucin yang terpenuhi kalau seandainya kita mengkonsumsikan 2,5 gram yang didapat dari 30-50 gram protein. Nah, jadi ini hanya sekedar teori aja teman-teman, tapi intinya hanya cuma mau bilang adalah bahwa yuk teman-teman, kalau konsumsi protein itu harus tinggi gitu. Semakin tua, kebutuhan protein kita jangan dikurangin, tapi kebutuhan protein kita harus lebih ditingkatkan gitu. Terlepas daripada kemampuan kita untuk mencerna, makin tua kadang-kadang suka makin lebih rendah ya gitu ya. Nah, secara umum teman-teman sekalian yang sudah sering saya katakan, hati-hati dengan ketika terjadi penurunan massa otot, biasanya 1-3% per tahunnya. Itu biasanya dialami oleh orang-orang di usia 30-40 tahun tergantung. Ada yang di atas 40 tahun baru mengalami kehilangan ini, ada yang juga di atas 30 tahun sudah mengalami kehilangan 1-3% massa otot itu. Nah, kalau kehilangan 1-3% massa otot, atau 1% deh ya contohnya misalnya, 1% saja kehilangan 1% massa otot kita, maka terjadi penurunan 1-3% fungsi. Terjadi penurunan 3-5% power dan kekuatan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalau ototnya kita kurang, ternyata kita dalam misalnya mau ngangkat beban, atau misalnya mau mendorong sesuatu, atau mau menarik sesuatu, atau bahkan sekedarnya membawa badan aja, tenaga kita tuh mengalami penurunan kira-kira per tahunnya kira-kira sekitar 3-5%. Paham ya teman-teman? Nah, begitupun juga dengan fungsinya, yang tadinya kita bisa berfungsi, bisa naik turun tangga, tidak bisa naik turun tangga, bisa jalan jauh, sekarang jalannya jadi lebih dekat, dan sebagainya, fungsinya menjadi berkurang. Dan selain itu juga penurunan daripada 1% massa otot itu setara dengan 8-10% yang disebut dengan namanya speed and explosiveness. Makanya kenapa orang tua, makin tua itu makin terlihat gerakannya makin lambat. Nah, sekali lagi, apa solusi daripada jawaban untuk ini? Selain latihan beban tentunya, yaitu adalah mengkonsumsikan protein yang cukup. Demikian, semoga bermanfaat informasinya. Dadah.